Oke guys, selamat datang kembali di modul pembahasan meme coin. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana menganalisa sosial media meme coin atau project-project meme yang memiliki cukup nilai yang baik bagi pertimbangan kamu untuk membeli atau menjual meme coin. Nah, kenapa sih ini penting? Kita tahu bahwa sosial media itu menjadi ruang utama terbentuknya opini dan dinamika komunitas. Karena meme coin sendiri itu lahir dari komunitas dan untuk komunitas. Analisa terhadap percakapan anggota, sentimen, atau bahkan perspektif mereka, dan pola interaksi antar trader dan holder itu membantu kita untuk memahami arah persepsi publik, mendeteksi tren lebih awal sebelum itu terjadi, serta mengukur kekuatan dan loyalitas dari komunitas tersebut. Tentunya tanpa komunitas yang solid, meme coin itu tidak akan bergerak kemana-mana atau justru bahkan dam. Pertama, caranya adalah kita harus menyimpulkan atau summarize the narratives. Kita bisa melihat dengan beberapa metrik-metrik Web3 analitik seperti twitterscode.io yang nanti akan saya bahas di video selanjutnya untuk tutorialnya. Kita harus melihat apakah social score dari X maupun dari Facebook, apapun yang mereka punya sosial media mereka cantumkan di dalam banner meme coin tersebut, kita harus lihat kalau social score-nya seperti yang saya berikan di sini contohnya adalah PP tapi not final advice dan do your own personal research ya. Kita lihat di sini bahwa dia excellent by core sosialnya. Artinya bukan hanya solid, tetapi bisa jadi ada growing atau bahkan si developernya sendiri memberikan sebuah keuntungan lain selain pergerakan harganya. Bisa jadi project-project itu bukan sekedar meme coin yang lucu-lucuan, tetapi bahkan seperti mungkin charity, mungkin memberikan sebuah program-program yang bagi mereka itu menambah valuasi dari atau nilai daya tarik dari meme coin mereka. Ini pasti dilihat juga by activity-nya oleh si Web3 Analytics ini atau si website ini. Begitu juga kita bisa melihat followersnya growing atau tidak. Yang pasti ketika kamu men-search sebuah meme coin misalnya kamu mendengar dari orang tertentu, oh ini ya, misal PP, jangan langsung oh PP, ketik PP kemudian oh iya apa saja diklik. Jangan, kita lihat yang gambar di bawah. Contoh, ini Pipin. Ketika kamu men-search di Dex Screener, kamu bisa mengetik Pipin, ada banyak Pipin bertebaran di dalam daftarnya. Kalau kamu salah membeli, kamu bakal rungkat. Kenapa? Kamu bisa salah membeli Pipin yang salah. Karena ada Pipin yang dia itu bukan originate, bukan asli developernya yang buat. Bisa jadi developer lain. Dan tujuannya pastinya bukan untuk long term atau konsisten. Kita lihat ya, ada 3 Pipin, walaupun sama-sama Solana. Tapi ya kita lihat di sini liquidity-nya berbeda. Ada yang 17 juta dolar, ada yang 134 ribu dolar, ada yang paling kecil 17 ribu dolar. Artinya nggak banyak orang masuk ke situ. Tanpa liquidity yang solid, itu seperti lantai kayu yang rapuh. Bisa suatu saat harga itu jatuh. Untuk itu, kamu harus lihat sosial medianya atau bahkan kamu cek beberapa figur-figur publik yang dia itu memberikan token smart contract yang benar atau contract address yang benar. Kita lihat yang benar itu yang mana? So pasti yang liquidity-nya besar dan market cap-nya juga besar. Kita lihat memang market cap sini tiga-tiganya sama besar. Tapi kan itu bisa scam, bisa manipulatif. Di sini ada yang pair-nya itu belakangnya BCT, ada yang VMKN, ada yang G5MG. Kita lihat dari pair-nya saja itu sudah salah. Jadi kalau kamu beli di situ siapa tahu mungkin uang kamu bisa tertahan kena freeze atau berbagai macam scam lainnya. Nah, selanjutnya menganalisa komunitasnya. Yang pertama, bukan website. Nanti saya jelaskan kenapa. Itu Twitter, kalau bisa Telegram atau mungkin Discord. Kalau misalnya dia menghadirkan TikTok, nggak terlalu. Kita lihat di sini, kalau ada tanda-tanda gini kamu bisa mengklik ada roket, ada api, ada macam-macam. Biar kamu FOMO, kamu panik, aduh nanti ini komunitasnya rame nih. Padahal itu cuma euforia aja. Ngebakar semangat kamu biar kamu beli terus sampai rungkat seperti itu. Kemudian ada kolom search on Twitter. Ini adalah tag-tag terkait Pipin itu sendiri atau meme coin tertentu lah. Jadi mungkin orang attack tentang Pipin, nah ini tuh bisa di-search seperti itu. Nanti kita live mode ya. Selanjutnya ada community takeover ya, seperti yang di video sebelumnya ya. Untuk Telegramnya kita bisa lihat di sini ada satu meme coin ya. Dia memang dulu sempat naik. Sekarang dia meng-announce bahwa dia akan memberikan airdrop. Itu berarti udah tidak jelas. Jadi kamu harus melihat pola aktivitas baik itu developer maupun komunitasnya. Kalau memang
itu project sudah tidak jelas, bahkan sudah semakin sedikit itu holdernya atau chatnya semakin sepi, nah sudah tinggalkan saja. Atau mungkin dia menarik orang dengan cara apa, developer membuat iming-iming project tertentu. Jadi engagement itu nggak harus dari X, tapi dari Telegram juga. Begitu juga Discord, kamu yang paham. Jadi sini memakai analisa kualitatif, not kuantitatif. Lalu ketiga ada holder growth. Nah, nanti akan saya bahas di video selanjutnya tentang website untuk menganalisa holder ini. Kita lihat di sini ada pertumbuhannya, ada yang paling nomor 11 itu ada PP dan WIF, tapi not finance advice ya. Do your own research. Di sini hanya yang tertampil di sini yang saya screenshot seperti itu. Kemudian membandingkan antara si follower sosial medianya dengan token holder aslinya. Kalau ini kan kebetulan yang benar ya. Followernya PP di sini di sosial medianya itu terlihat 700.000 follower. Token holder atau pemegang aslinya itu sekitar 512.000. Lebih banyak bukan yang sosial media. Artinya kita bisa menganalisa, oh berarti orang yang tidak beli PP saja sempat melihat. Artinya kan di situ attention-nya terjadi. Kita dalam info ini we need attention. Selanjutnya apa saja sih yang harus kita checklist? Pertama Twitter, followernya ya, websitenya. Nah di sini saya pengen garis bawah sini tidak terlalu penting. Nanti saya bahas di selanjutnya. Ada TikTok, Discord dan Telegram. Untuk X sendiri, kamu bisa melihat by follower dari apa? Verified. Ya biasanya itu public figure. Contoh misalnya kalau dulu itu ada Murad namanya. Atau Vitalik Buterin yang dia bahkan mempromosikan Shiba waktu itu. Dalam tanda kutip karena dia membakar sekitar 40% supply-nya dan itu membuat harga itu semakin naik gitu. Nah begitu juga follower yang kamu tahu, misalnya kamu memfollow KOL atau Key Opinion Leader atau influencer yang meng-call alpha koin tertentu yang kamu udah follow sebelumnya, bisa jadi dia follow juga kan. Dan juga meme coin ini nge-following siapa? Kalau dia nge-following cek, siapa tahu dia mau listing cek atau centralized exchange. Nah itu biasanya momentum yang orang itu tunggu-tunggu. Sebelum listing mereka udah membeli. Tapi tidak semua ya. Siapa tahu nanti ada insider trading. Tidak berlama-lama kita langsung live demo saja. Untuk sosial media, kita lihat di sini Punch contohnya ya. Kita bisa melihat Twitternya. Kita buka Twitternya. Ini yang viral ya baru-baru ini di tanggal video ini dibuat. Di sini followernya 6.097. Ingat 6.097. Di aslinya holdernya 25.000. Ini bukan sesuatu yang negatif. Tapi ini saya tidak menggembar-gemborkan. Cuma ini apa data adanya. Kalau saya sebagai pribadi, bahkan sebelum ini naik. Kalau saya melihat holder di sini 25.000, artinya yang memasukkan uang saja lebih banyak dibanding orang yang melihat. Berarti mereka bukan trade by FOMO. Mungkin bisa didasarkan karena data on-chain dan segala macam. Nah kemudian kita lihat juga dari follower-followernya. Di sini kita bisa lihat followernya si Punchfan ini siapa saja, apakah ada yang verified? Nah itu kamu harus cari tahu sendiri. Tadi sini tidak men-spill, di sini juga kamu bisa melihat follower yang kamu tahu siapa yang pernah kamu follow, bahkan follower kamu sendiri yang ada memfollow Punchfan tersebut. Tetapi hati-hati, biasanya kalau sudah viral, kayaknya sudah viral di media. Hati-hati, biasanya itu tempat orang untuk distribusi barang. Saya sih takut kalau mau beli di situ. Tapi not financial advice ya. Selanjutnya apa selain Twitter? Kita bisa melihat TikTok. Ya, tetapi ini kalau Anda bisa memiliki perspektif lain, ya silakan. Tapi bagi saya ini TikTok ini tidak penting gitu. Karena tidak ada yang bisa dijadikan dasar pertimbangan. Memang tidak ada fundamental dalam meme coin, to be honest. Tetapi sebenarnya kamu punya dasar. Kenapa ini bisa trade by naratifnya tuh tinggi gitu. Volumenya bakal tinggi kenapa? Market itu driven by attention. Attention will follow the volume gitu. Jadi itu saja pembahasan terkait menganalisa sosial media di meme coin tanpa data tradinganmu hanya asumsi. See you guys in the next video.